Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita dari pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah jilid yang pertama. Tayyib, kita pada pelajaran yang ke-6 kemarin sudah selesai dari latihan yang ketiga terakhir kemarin. Sekarang kita akan lanjutkan latihan yang keempat. Ya, untuk tugas PR kemarin belum ada yang mengumpulkan. Ya, tugas PR kemarin latihan yang kedua ini atau latihan yang kedua ini belum ada yang mengumpulkan. Ya, belum ada yang mengumpulkan, maka Ustaz harap bisa segera dikumpulkan, ya, dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim ke grup tugas, ya, grup tugas untuk kelas 7. Baik. Maka Ustaz tunggu sampai jadwal bahasa Arab hari berikutnya. Ya, sekarang kita lanjut dulu latihan yang keempat. Perintahnya di sini sahih al-jumal al-atiyah. Ya, benarkanlah kalimat-kalimat berikut ini. Ya, jadi kalimat-kalimat yang disebutkan nanti ini kalimat-kalimat yang salah, ya, maka diperintahkan untuk dibenarkan, untuk membenarkannya. Tapi kita lihat di sini dari kalimat yang pertama, haqibatu man hada, ya, haqibatu man hada. Nah, di sini kalau kita perhatikan haqibatu itu muannats, ya, haqibatu ini muannats karena ada ta marbuthahnya di situ. Maka seharusnya isim isyarah yang digunakan adalah hadhihi, ya, bukan hadza tapi hadhihi. Maka yang benar di sini adalah haqibatu man hadhihi, ya, haqibatu man hadhihi. Tasnya siapa ini, ya, tasnya siapa ini. Jadi hadza di situ diganti dengan hadhihi karena haqibatu itu digunakan disifati muannas, maka isim isyarahnya adalah hadhihi. Baik. Kemudian kalimat yang kedua, al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu maftuhun. Di sini juga kita perhatikan, ya, al-ghurfatu di situ disifati sebagai muannas tentunya, al-ghurfatu muannas, maka khabarnya maftuhun ini keliru. Karena maftuhun ini untuk muzakkar, maka kita ganti untuk yang muannas, kita tambahkan ta marbuthah, maka menjadi al-ghurfatu maftuhatun, ya, al-ghurfatu maftuhatun. Kamar tersebut terbuka, ya, kamar tersebut terbuka atau ruangan tersebut terbuka. Baik. Al-ghurfatu maftuhatun. Kemudian kalimat yang ketiga, hadza sayyaratut tabibi. Hadza sayyaratut tabibi. Ini mobilnya dokter. Ya, ini mobilnya dokter. Hadza sayyaratut tabibi. Ini mobilnya dokter. Taib. Tapi di sini kita perhatikan, ya, sayyaratu tentunya dia muannats, maka isim isyarahnya di sini bukan menggunakan hadza, ya, seharusnya menggunakan hadhihi. Jadi yang benar hadhihi sayyaratut tabibi. Hadhihi sayyaratut tabibi. Ini mobilnya dokter. Ya, ini mobilnya dokter. Taib. Jadi yang benar isim isyarahnya adalah hadhihi. Kemudian kalimat yang keempat, hadhihi miftahus sayyarati. Hadhihi miftahus sayyarati. Ini kunci mobil, ya. Taib. Tapi di sini kita perhatikan, ya, miftahu atau miftahun. Miftahun di sini dia disifati muzakkar. Ya, dia disifati muzakkar. Maka ketika isim isyarahnya hadhihi maka keliru, ya. Nah, hadhihi untuk muannas, maka yang benar isim isyarahnya menggunakan hadza, yang menggunakan hadza karena yang dilihat di sini miftahnya bukan sayyarahnya, ya. Miftahnya bukan sayyarah. Karena kan di sini
yang ditunjuk adalah kuncinya. Ini kunci mobil. Jadi kuncinya di situ dia mudzakkar, maka isim isyarahnya adalah hadza. Ya, seharusnya diganti hadza. Hadza miftahus sayyarati. Ya, hadza miftahus sayyarati. Ini kunci mobil. Baik. Kemudian berikutnya yang kelima, yang terakhir. Aina sayyaratu huwa fi syari'i. Aina sayyaratu huwa fi syari'i. Nah, kita perhatikan di sini aina sayyaratu, di mana mobilnya. As-sayyaratu tentunya muannats, ya, dia muannats. Maka isim dhamir, ya, dhamir atau kata ganti yang digunakan itu tentunya untuk yang muannats juga. Sedangkan huwa di sini, huwa itu untuk mudzakkar, ya, huwa untuk mudzakkar. Maka dhamir huwa di situ diganti dengan hiya. Ya, diganti dengan hiya. Hiya ini untuk perempuan, untuk muannas. Maka yang benar hiya fi syari'i. Ya, hiya fi syari'i. Mobil itu ada di jalan. Ya, mobil itu ada di jalan. Jadi di mana mobilnya? Mobilnya ada di jalan. Tayyib. Hiya fi syari'i. Jadi yang benar dhamirnya menggunakan hiya karena untuk muannas, karena huwa itu untuk mudzakkar. Tayyib. Itu anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, latihan yang keempat, ya, kita membenarkan kalimat-kalimat yang keliru penulisannya di sini kita rubah, ya, menjadi kalimat yang benar. Ini terkait dengan perbedaan antara mudzakkar dan muannas. Tayyib. Kemudian latihan yang terakhir, latihan yang kelima, iqra waktub ma'a dhabti awakhiril kalimati. Baca dan tulislah dengan memperhatikan akhir kata-kata berikut ini. Tayyib, di sini Ustaz bacakan, kalian perhatikan, ya. Akan Ustaz bacakan, kalian perhatikan di sini. Ini terkait dengan lam tamlik, ya, lam huruf jar lam yang digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Ya, menunjukkan kepemilikan. Jadi lam di sini huruf lam kalau masuk kepada isim nanti dia menyebabkan isim di depannya menjadi majrur, ya, berharokat kasrah akhirnya, ya, berakhiran kasrah, ya, dan dia menyatakan kepemilikan. Ya, jadi contohnya di sini hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Hadza li Muhammadin, ini miliknya Muhammad, ya. Li Muhammadin. Jadi ada lam di situ, ya, li bergabung dengan Muhammad menjadi li Muhammadin, miliknya Muhammad. Wa dzalika, dan itu li Hamidin, miliknya Hamid, ya, miliknya Hamid, li Hamidin. Tayyib. Ya, jadi ini lamut tamlik termasuk huruf jar, ya, dia memajrurkan isim di depannya dan memiliki makna kepemilikan, ya. Kemudian liman hadhihi, ya, liman milik siapa, ya, liman milik siapa, hadhihi ini, ya, liman hadhihi milik siapa ini, hadhihi liyasirin, hadhihi liyasirin, ini miliknya Yasir, ya, ini miliknya Yasir. Tayyib. Liman di situ milik siapa, ya, liman, tadi menyatakan kepemilikan, ya, jadi milik. Terus man ini kata tanya, isim istifham, siapa, jadi milik siapa, hadhihi ini, ya, milik siapa ini, hadhihi liyasirin, ini miliknya Yasir. Tayyib. Kemudian nomor 3, alhamdulillahi, alhamdulillahi, alhamdu itu kita artikan segala pujian, ya, segala pujian. Alhamdu, segala pujian itu lillahi, milik Allah, ya, lillahi, milik Allah. Alhamdulillahi, segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk mendapatkan pujian, untuk dipuji, untuk diberikan sanjungan dan pujian, pemuliaan. Karena Allah Subhanahu wa taala ahlul hamdi wal majdi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang paling layak untuk dipuji dan disanjung oleh para hambanya. Tayyib. Alhamdulillahi, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, lillahi al-masyriqu wal maghribu, lillahi al-masyriqu wal maghribu, lillahi, milik Allah lah
milik Allah, lillahi ya, lillahi di sini lillahinya diletakkan di depan. Kalau tadi alhamdulillahi, lillahinya terletak di belakang, tapi kalau di sini terletak di depan. Lillahi ya, milik Allah lah al-masyriqu wal maghribu. Al-masyriqu itu timur, wal maghribu, al-maghrib itu barat. Jadi milik Allah lah timur dan barat. Jadi semua yang ada di timur dan barat semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini lillahi diletakkan di depan, beda dengan alhamdulillahi. Di sini ada penekanan makna, jadi ada makna tambahan ya, di mana ketika huruf jar dan juga isim majrur di depannya diletakkan di depan ya, di awal kalimat ini menunjukkan akan pembatasan ya, jadi bisa menunjukkan akan makna pembatasan. Jadi lillahil masyriqu wal maghribu bisa diartikan hanya milik Allah lah timur dan barat. Jadi timur dan barat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada siapapun yang memilikinya atau menguasainya. Semuanya itu adalah milik Allah dan di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Dan ini anak-anak sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan lam tamlik, lam yang termasuk huruf jar memajrurkan isim di depannya, dan ini menunjukkan akan kepemilikan, yang menunjukkan akan kepemilikan. Tayyib. Kemudian terakhir al-kalimatul jadidah, kata-kata yang baru di sini ada al-mikwatu setrika ya, al-mikwatu setrika, ad-darrajatu sepeda, al-milaqatu sendok, al-qidru panci atau kendil, kuali ya, al-baqaratu sapi betina, al-fallahu petani, al-anfu hidung, al-famu mulut, al-udhunu telinga, al-yadu tangan, ar-rijlu kaki, asyayu teh ya, teh minuman teh, al-ummu ibu, ats-tsallajatu kulkas, al-qahwatu kopi, sari'un cepat, an-nafidatu jendela, jiddan itu sangat ya, sangat, jadi untuk penekanan sangat. Jadi jamilun jiddan sangat indah. Tayyib. Barakallahu fiikum, ini yang bisa kita pelajari pada halaqah hari ini. Alhamdulillah dengan ini selesai kita dari pelajaran yang ke-6. Jadi insyaallah nanti halaqah berikutnya kita akan masuk pada pelajaran yang ke-7. Tapi jangan lupa ya, PR-nya latihan yang kedua kemarin dikerjakan ya, ini dikerjakan kemudian difoto dan dikumpulkan di grup tugas ya, dikumpulkan di grup tugas ini bagi santri yang online di rumah. Maka ini tugasnya. Teman-teman kalian yang di sekolah pun yang offline juga mengerjakan ini sama ya, mengerjakan latihan ini juga. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.